Sudah ada bersama kami. Kita terapkan adalah yang sewajarnya menurut saya. Karena apa? Nah, saat dia menulis tidak membelakangi murid kan, dari sampingin tulisnya. Nah, itu kan mesti. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi di Centok Indika pada hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang begitu menarik gitu ya, yang tidak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya ya, yaitu tentang meaningful youth participation. Nah, di mana meaningful youth participation ini membahas mengenai partisipasi anak-anak muda gitu ya, tentang partisipasinya gimana, tentang pengambilan keputusan ataupun tentang dalam pelaksanaan suatu kegiatan gitu ya. Nantinya juga akan bermakna juga dalam hidup dia di masa depannya. Nah, oke. Pada hari ini kita kedatangan Guster yang tidak kalah menarik nih dari yang sebelum-sebelumnya. Sekarang nih sudah ada bersama kami, yaitu ada Bang Hanif Riflah. Apa kabar Bang hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Bang boleh kenalan dikit nih Bang, sedikit tentang diri Abang nih, bagaimana nih Bang sibukannya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanif Riflah SPD. Saya mahasiswa angkatan 2016 di Pendidikan Kimia. Sekarang statusnya sudah alumni. Saya masuk 2016, lulusnya 2022. 11 semester. Jangan dicontoh ya. Alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Umur baru 25 dan masih lajang. Maksudnya belum nikah. Kalau pekerjaan sekarang mulainya dari apa Bang sekarang? Udah kerja di mana? Alhamdulillah sekarang kerja di instansi Polri. Jadi hebat sekali Abang ini ya. Ya, kuliah di Ujian melenceng gitu ya. ya agak melenceng. Yang awalnya Pak Guru jadi polisi gitu. Ya, tidak disangka ya Bang, tapi keren Bang. Alhamdulillah. Oke, Bang. Jadi kalau kita di topiknya Bang, kalau tentang meaningful youth participation itu menurut Abang itu yang seperti apa sih Bang? Oke, ini topik yang menarik menurut saya, yang mana adalah meaningful youth participation. Ya. Yang artinya kalau kita artikan secara kata, meaningful itu berarti youth itu anak muda, participation itu artinya partisipasi. Jadi partisipasi anak muda ya seumuran kita dalam suatu organisasi. Apakah partisipasi itu? Apakah partisipasi dalam bentuk uang? Apakah tenaga? Apakah waktu? Atau semuanya? Nah, maka dari itu inilah yang akan kita bahas. Partisipasi yang spesifik, yang baik untuk kita terapkan adalah yang sewajarnya menurut saya. Karena apa? Dalam artian kita sebagai mahasiswa, yang notabene-nya ada yang dapat beasiswa, ada yang dibiayai Bang ya. Nah, kita harus berjalan mengikuti alurnya. Jangan juga keluar dari lintasannya. Jadi apa yang sudah diatur dalam visi misi kampus, visi misi prodi dan dikerucutkan ke himpunan, itu harus kita sinergikan, samakan. Jadi disitulah kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan apapun, mau dalam kegiatan akademik, non akademik, seperti itu, mau kegiatan olahraga, kegiatan debat dan sebagainya. Seperti itu Bang, menurut saya untuk intermezzo seperti itu. Jadi luas sekali ya Bang cakupannya. Iya, Bisa dari, kurang lebih seperti itu. bisa dari prodi, mungkin juga bisa dari luar prodi juga ya bisa. Ya. Benar. Kalau menurut Abang nih Bang, inisiatif apa sih yang bisa diambil oleh kita ya sebagai mahasiswa itu untuk meningkatkan partisipasi kita dalam kegiatan sosial gitu Bang, misalnya di dalam prodi misalnya gitu Bang. Baik, untuk inisiatif itu menurut saya yang pertama adalah, yang terpenting juga itu kesadaran diri. Yang kedua motivasi, ya. Karena begini Bang,
jika kita kuliah dari awal sudah bertujuan untuk kuliah toh, ya kan ada istilahnya kupu-kupu tuh, kuliah pulang, yang taunya hanya nilai bagus, yang taunya hanya tugasnya selesai, harinya selesai, besok kelar, pulang ke rumah. Ada juga mahasiswa yang peduli dengan lingkungannya, jadi ketika dia selesai kuliah, dia masih nih mau ngumpul sama kawan-kawannya nih. Nah itu kan artinya kan kesadaran diri. Iya, Nah, betul. kemudian apa yang menjadi poin pentingnya adalah mahasiswa tersebut harus tahu bahwa di dalam kita hidup ini, dalam kita berkuliah, walaupun nanti kita akan kerja sekalipun, kita tidak akan mengandalkan kecerdasan intelektual. Itu poin terpentingnya. Kecerdasan intelektual itu harus dibarengi dengan kecerdasan emosional dan juga soft skill. Oke. Nah, kalau mahasiswa tersebut sadar akan pentingnya itu untuk nanti jangka panjangnya, nah dia akan dengan sadar diri sendiri mengikuti organisasi, Bang. Ya. Caranya gimana agar dia sadar? Yang pertama, kita bisa memberikan contoh dalam kehidupan perkuliahan bahwa kebanyakan anak-anak yang mengikuti organisasi itu public speaking lebih bagus, Ya, betul Bang. ya, lebih bagus. Nah, dari situ kalau orang itu memang punya kesadaran, dia akan melihat kok orang ini pede yang ngomongin di depan orang itu ya, kok orang ini ngomongin tak patah-patah gitu ya, gitu. Yang kedua dari dosennya, karena kebanyakan anak muda yang sekarang itu idealis, dia tidak mau mendengarkan pendapat yang seumur dengan dia, selevel dengan dia. Dia kebanyakan ingin mendengarkan pendapat dari orang yang berada di atasnya, seperti dari dosen atau dari orang tua seperti itu. Nah, kalau emang dari dosen dari prodinya tersebut mendukung, mensupport apa itu organisasi di prodinya, nah pasti akan diselingi dalam setiap perkuliahan atau dalam setiap kegiatan yang mencakup mahasiswa. Nah, akan mencoba untuk menyadarkan diri mahasiswa tersebut seperti itu. Karena apa? Tidak hanya di organisasi, toh kita juga nanti mau ngambil beasiswa. Contohnya yang lagi bergengsi ada LPDP ya. LPDP kalau kita cuma modal kuliah pulang tanpa ada literasi, tanpa ada link-link sama orang-orang luar, ya jadi nol kita gitu Bang. Memang relasi itu memang Iya penting seperti itu. Penting juga ya Bang. Motivasi diri, kesadaran diri, nah itu poin terpenting menurut saya. Ini kalau orang mau kuliah aja gitu kan tanpa adanya relasi gitu ya memang kurang baik juga sih ya Bang. Ya, sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka, karena itu kan apa yang sudah mereka tetapkan ya, dipatenkan mereka dari awal kuliah sampai selesai, bahwa mereka ingin menjadi orang kayak gini-gini aja. Ya itu kan rugi ke mereka. Iya betul itu Bang. Nah, tapi jangan juga kita tidak mengajak mereka seperti itu Bang. Ya, Jadi gimana nih Bang kalau misalnya kita tuh melakukan suatu kegiatan gitu Bang. Gimana kita memastikan bahwa partisipasi kita itu dari suatu kegiatan itu bisa memberikan dampak yang positif gitu Bang bagi kegiatan tersebut Bang. Jadi bermakna gitu. Apa yang kita akan berikan kepada mereka gitu Bang. berarti dalam cakupan ini kegiatan sosial. Ya di dalam kegiatan sosial gitu Bang. Gimana itu Bang biar dampak yang kita berikan itu bisa lebih ke yang hal positif gitu Bang. Emang kegiatan sosial ada negatif ya? Ya, maksudnya gitu Bang. Kita itu memberikan Iya paham. Berarti ketika kita ikut kegiatan sosial, terus kita dapat dampak positifnya gitu ya. Bagaimana cara kita sadar gitu Pak? ya bagaimana kita bisa menjadi sadar gitu Bang. Sadar dengan dampak positifnya. Nah, kita ngambil contoh gini ya lah. Kita mengikuti kegiatan long run dari maraton. Jarak jauh kan lagi kemarin tuh sempat kan yang hari 5 km, 10 km kan. Iya. Itu kegiatan sosial bukan? Betul Bang. Kegiatan sosial. Artinya sosial ini kan mencakup banyak orang. Iya betul Bang. Oke, yang kedua, apa dampak positif yang kita bisa lihat, yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, kita bisa kenal dengan orang-orang yang ibaratnya menjabati jabatan di bagian
Misalnya kayak kegiatan itu mengundang dari tentara, dari Pangdam misalnya kan. Oh ini rupanya Pangdamnya nih, Pangdamnya bintang 2 kayak gitu kan. Oke, itu dapat poinnya tuh. Oh ini Pangdamnya Pak Iwan gitu kan, Pak Iwan Setiawan. Oh ini nih namanya nih. Yang kedua, dampak positifnya apa? Kita olahraga. Olahraga kita keringatan. Yang ketiga kita sehat. Yang keempat kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Interaksi dengan siapa? Ya dengan maupun dia anak SD maupun dia anak SMP yang ikut kegiatan itu. Tapi kan kita bisa lihat, kita say hi, kita bisa basa-basi, tadi gimana bang, larinya bang, jauh nggak bang, capek nggak bang, kayak gitu ya contohnya kan. Nah dari situ kan kita bisa melatih skill kita, soft skill kita untuk berinteraksi dengan orang. Benar bang? Betul bang. Nah itu salah satu dampak positifnya kalau kita sadari. Tapi kan terkadang ketika kita melakukan itu, kita tuh kayak anggap angin lalu ya. Nah, sedangkan kalau kita kulik-kulik lagi itu banyak sebenarnya dampak positifnya. Kayak gitu, melatih soft skill kita dalam berbicara dengan orang lain, gitu kan. Melatih fisik kita, ketika kita capek, kita nih ngomong nih ngelantur nggak gitu. Nafas kita gimana kayak gitu bang. Berarti tanpa kita sadarin itu Iya. ada ya dampak positif. Benar, tanpa kita sadari. Contohnya kegiatan kayak gitulah. Kalau kegiatan gotong royong kan udah pasti bersihan dan segala macam. Bang, kalau menurut abang nih, misalnya nih bang, banyak teman kita nih bang, biasa kan banyak sekali nih bang teman-teman kita yang tidak ingin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial gitu bang. Ini bagaimana bang cara kita menyadarkan mereka itu agar bahwa kegiatan sosial ini sebenarnya penting loh untuk mereka gitu tuh bang. Oke, untuk menyadarkan mereka sebenarnya kalau memang cara dari pendekatan memang tidak mampu, tidak bisa, tidak mempan, bahkan dari dosen juga tidak mempan untuk memasukkan doktrin itu kepada orang itu, ya kita bisa kayak pelan-pelan memberitahukan. Contohnya kayak gini, misalnya kita kan ada teman-teman di WA nih, itu kan, ya kita bisa lah buat story WA contohnya kan, kayak pentingnya organisasi atau pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbau organisasi seperti itu. Nah, walaupun dia nge-skip gitu kan, pasti ada suatu saat kayak dia tuh curious, kayak penasaran gitu kan, apa sih gitu. Atau kita bisa kayak ngasih video-video motivasi tuh yang kayak dari Pak Anies ya. Ini bukan ini ya, bukan milu ya. Oh, iya. Tapi dari Pak Anies tuh pernah memberikan sebuah kalimat bahwa lebih baik belajar berenang di kolam renang daripada belajar berenang di lautan. Contohnya nih, kalau kita implementasikan adalah lebih baik kita belajar demokrasi kampus dulu di kampus, Iya. baru kita terjun ke dunia luar. Iya. Kayak gitu. Kita paham dulu nih ruang lingkup kecilnya nih, ya kan? Kita kan himpunan organisasi kan punya hierarkinya kan, dari himpunan, habis itu ada BEM, ya kan? Apalagi, waduh, di bawah BEM tuh Ada. DPM nggak? Iya. Nah, DPM, nah, kayak gitu kan? Itu kan ada hierarkinya, tingkatan-tingkatannya. Nah, di situ kita juga belajar berdemokrasi tuh, sistemnya gimana. Jadi ketika kita, contohnya, kita mau Aktinida, berarti di bagian, di Prokja bagian PSDM, Iya, PSDM kan, bagian PSDM. Nah, PSDM pun tidak bisa membuat aturan sendiri. Dia harus menunggu surat perintah atau menunggu surat yang menunjukkan bahwa kegiatan pengkaderan itu ini loh jatahnya, ini loh ranahnya, gitu. Dari BEM, Kementerian SDM, lupa aku, Kementerian SDM pokoknya bagian itu. Nah, kayak gitu istilahnya kan, ada hierarkinya. Nah, gitu juga kita kalau kita mau mengajukan apa namanya, apa, karya tulis ilmiah, Iya. KTI kan. Nah, KTI kita dibagi tim 3 orang, ada dosen pembimbingnya. Kita kontrol ke dosen pembimbing, terus kan, terus minta tanda tangan siapa, ke Kaprodi, dari Kaprodi ke Kajur, dari Kajur ke dekan, kayak gitu. Nah, kalau dia paham dengan kayak gitu, nah
Dia harus tahu nih dia, dan dia harus ikut organisasi. Karena apa? Di organisasi kau bakal kenal dengan semua orang. Dari pejabat-pejabat kampus, pejabat-pejabat prodi, pejabat himpunan sekalipun dia kenal. Nah, disitulah kalau emang dia tidak mau, ya udah mau ini lagi gitu kan. Berarti emang dia orangnya keras, nggak bisa diatur, dan dia akan menyesal di kemudian hari. Memang ada timbal baliknya ya bang. Betul, timbal balik pasti ada, feedbacknya pasti ada. Jadi kalau kita melakukan suatu hal tuh memang ada dampak positifnya juga ya bang. Kemudian hari. Iya, walaupun kita ngerasa capeknya sekarang, kegiatan himpunan rapat sampai jam 11 malam, nggak dapat duitnya, dapat capeknya, pergi marah-marahnya. Tapi efeknya adalah ketika kalian dikerja, pegang omongan saya. Itu akan terasa nanti ketika kalian memimpin forum di sana dalam suatu ruang lingkup. Contohnya, udah PPL belum? Kalau saya sih Udah ada PPL kita ya? Nah, kayak forum perpisahan PPL lah dari sekolah. Nanti bisa dari himpikan mimpin. Artinya kan apa? Kepemimpinan kita terbukti dari himpunan. Seperti itu. Ini kalau dari pengalaman saya sendiri ya bang. Misalnya nih, kan banyak sekali nih ya bang, teman-teman kita. Bahkan kita sendiri nih ya bang. Biasa kan kalau kita berbicara di banyak orang gitu kan. Biasa nih, kita nih ada merasa takut bang. Misal contoh kita di presentasi nih bang. Kalau mau ngomong itu takut sekali rasanya. Iya benar. Sama, saya juga rasanya. Tapi gimana bang? Tips dari abang gitu bang, cara agar kita nih ngomong itu nggak takut salah, nggak takut orang itu ngejudge kita bahwa apa yang anda omongkan itu salah gitu. Gimana tuh bang, menurut abang? Oke, baik. Kalau menurut saya kemarin yang saya alami dan saya lakukan, saya pakai teori gini, hantam, hajar. Hantam terus hajar. Jadi kayak gini misalnya kan, contoh kecilnya adalah ketika ada rapat, kamu interupsi. Ya, contoh kecilnya. Jadi misalnya kamu panitia PAMB, ya kan? Terus kamu bagian keamanan, tapi dari ketua panitia bilang keamanan boleh pakai jeans, harus pakai kain. Sedangkan keamanan itu lari-lari, ya kan? Lari ngejar maba, ngatur maba sholat, ngatur maba tuh dari sholat, akan segala macam kan? Kalau pakai celana kain kan bisa koyak. Nah, di situ lo kamu ngomong tuh, izin bang, saya nggak bisa gini karena apa? Sekian penjelasan kamu. Yang kedua, dari presentasi di kelas, pokoknya kamu mulai dulu dari ruang lingkup kecil, dari kelas, dari forum-forum minggu di organisasi. Kamu ngomong ngelantur pun, tapi tidak mungkin ngelantur sih ya. Palingan yang kamu ngomongan itu adalah tidak tertata rapi, ya kan? Tapi orang bakal ngerti dengan maksudnya tuh, pasti bakal ngerti. Nah, dari situ tuh saya juga belajar. Saya beranikan diri ngomong, tetap ini begini, dah. Besoknya lagi, rapat lagi, ngomong lagi. Akhirnya terbiasa. Yang pertama, yang kedua, mencontoh. Saya tuh suka sama Bu Rini. Kalau dia ngomong, the best. Ya, benar. Dari situ saya contoh Bu Rini tuh, bagaimana ketika dia mengambil memimpin sebuah diskusi di kelas, bagaimana cara bahasa tubuhnya, dia kan memainkan tangan, mainkan muka, segala macam. Bagaimana saat dia menulis, tidak membelakangi murid kan, dari sampingin tulisnya. Nah, itu kan bisa kita lihat semua. Nah, kalau masalah kita takut salah, itu sebenarnya masalah mental. Inti nomor satu adalah mental dulu. Kalau mental kita berani, ya, aku berani, aku harus bisa, aku mampu gitu kan. Dan kita ubah mindset kita, nah insya Allah bisa, kayak gitu, pasti saya yakin kan. Memang harus dilatih dulu ya bang. Iya, sebenarnya itu masalah mental dulu sebenarnya, mental yang berbicara. Masalah eksekusinya mau kita berantakan pun, sebenarnya kita juga latihan kan. Daripada nanti kita udah jadi guru, ngajar ke depan kelas, kita jelasin A tapi penyampaiannya B. Nah gitu. Ya kita malu sekarang ya. Betul. Daripada nanti kalau kita udah mulai jadi guru misalnya kan, nanti kita masih malu-malu itu agak lain juga. Iya, makanya dari itu. Mending dari sekarang, dari kampus, dosen bakal paham. Dosen pasti paham.
dan dosen akan melihat progresnya. Hari ini presentasi ini, oh dia agak berantakan. Minggu depan, oh mulai bagus nih. 2 minggu lagi, oh bagus sekali lah nih, kayak gitu kan. Ada peningkatan. Itu. Emang. Mungkin selain dari itu, menurut abang, selain dari adanya rasa kurang percaya diri gitu ya, ada nggak lagi bang kira-kira hambatan-hambatan dari mahasiswa nih bang, dari untuk dia mau berpartisipasi dalam suatu kegiatan gitu, biasa kan banyak hambatan ya. Apalagi tuh bang kira-kira menurut abang? Hambatan dalam mengikuti organisasi gitu kah? Hambatan misalnya dalam diri dia juga bang. Dalam diri dia? Misalnya dia kayak yang tadi kan itu kan kurang percaya diri. Mungkin ada lagi bang kira-kira. Yang saya lihat dari pengalaman sebelumnya, kebanyakan orang yang tidak mau ikut organisasi itu adalah mereka tidak bisa memanajemen waktunya dari kuliah dan organisasi. Kayak gitu. Memang benar, kalau kamu mengikuti organisasi yang kegiatannya dari pagi sampai malam, kamu bakal susah untuk membagi waktu mengerjakan tugas. Susah sekali. Begitu. Tapi di situ juga adalah challenge-nya, gimana kamu kerja, kamu diberikan pekerjaan yang di bawah tekanan. Ya gitu kan, under pressure-nya. Kamu ada tugas selesai jam 2, tapi jam 2 juga udah rapat, kayak gimana? Berarti kamu harus manajemen waktunya. Per orang punya waktu 24 jam. Ya kan? Tidak ada 24 jam 5 menit. Tidak ada. Nah, mau kamu itu mengerjakan secara cepat atau lambat, itu prosesnya. Tiap orang nggak bisa sama. Kamu mengerjakan ini nih, apa namanya? Ada lupa dah. Saya kira laju reaksi, kamu dengan rumus itu kan. Si A ini cepat, si B lama. Ini apa-apa. Asalkan nggak dua jawabannya benar, itu berarti benar kan? Nggak bisa kita paksa. Terus orang beda-beda kayak gitu. Nah, itu yang saya lihat. Dia tidak bisa manajemen waktu, yang mana bagi waktu dengan kuliah dengan bagi waktu untuk organisasi. Gitu. Kalau memang kita mau ngambil untuk banyak organisasi, memang resikonya kita harus bisa memanajemen waktu ya gitu ya bang. Iya, banyak kok dari himpunan kampus, himpunan prodi, ikut ke BEM, ikut ke himpunan yang seluruh Indonesia. Kayak kita kan di KHIMKI kan, KHIMKI segala macam, ikut. Ya, kalau kamu bisa manajemen waktu dengan baik, lanjutkan. Tapi ingat, tujuan pertama kuliah itu adalah kuliah. Ingat, ada orang tua yang menunggu di kampung, di rumah, menunggu dengan gelar S1-nya. Jangan pula kasihkan organisasi nak kuliah, salah. Itu Harus seimbang sih kan bang. harus seimbang. Misalnya nih bang, kalau kita ngomong tentang forum gitu bang, forum diskusi gitu kan, kita melibatkan remaja nih bang dengan orang dewasa gitu ya. Misalnya orang dewasa kan biasa kan lebih itu ya, lebih enak nih ngomong sama orang dewasa ya gitu. Tapi misalnya nih bang, kalau remaja memberikan suatu pendapat gitu pada orang dewasa nih itu nggak mau menerima pendapat itu ya ini karena dia merasa dirinya lebih dewasa gitu. Itu menurut abang gimana bang? Nah, saya nanya ke abang ya, abang lebih enak ngajar anak SD atau ngajar orang tua? Ngajar anak SD. Kenapa? Karena anak SD susah diatur loh. Tapi dia ya Orang tua gampang diatur. ya sih. Jadi yang mana yang enak? Lebih enak orang tua dong. Oke, kayak gini ya bang ya, saya kasih gambaran dikit. Anak SD susah diatur, tetapi mereka belum punya pendirian. Orang tua, kita ngomong apa, silakan duduk pak, duduk. Tapi kalau kita kasih doktrin, tidak bakal bisa, karena dia idealis. Dia udah punya pendirian. Paham nggak? Dia udah hidup duluan dari kita, umurnya lebih tua. Dengerin kita yang masih anak muda kayak gini, bakal susah. Ya kan, maka dari itu lebih enak negara SD walaupun susah diatur, tapi kalau kita ngomong A gitu. Nah, jika dalam suatu forum yang berbaur antara kita remaja dengan orang tua, dan ketika kita memberikan pendapat mereka menolak, nah kita harus paham dulu nih,
apa poin yang bisa buat dia nolak. Kita samakan persepsi, benar nggak? Iya. Ya, persepsi dia A, kita harus A, tapi dengan yang kita kreasikan dikit, karena pandangan orang tua konvensional. Saya ambil contoh yang fakta sekali ini. Orang tua melihat kesuksesan seorang anak ketika anaknya jadi PNS. Benar? Benar nggak? Betul ya. Sedangkan Ya, dia nggak sedangkan- tahu kayak gaji-gaji streamer itu lebih dari PNS loh, ya kan? Karena pandangan dia waktu dia remaja dulu, orang tua dia melihat PNS punya rumah, punya kendaraan. Jabatannya tinggi gitu. Iya, Jabatan maka dari itulah dia mengecap seorang abdi negara atau seorang pegawai negeri sipil itu standar kesuksesan. Padahal belum tentu. Maka dari itu mereka masih berpikir, walaupun tidak semua orang tua ya, mereka masih berpikir konvensional dan juga idealis. Tugas kita adalah itu untuk membantu mereka jadi anak muda lagi gitu. Makanya kayak orang-orang tua kayak main TikTok segala macam tuh kan, dia ngerti nih dengan tren sekarang. Oh ini lagi tren nih. Kayak gitu. Jadi ini tidak ketinggalan zaman, tidak terjebak di masa lalunya kayak gitu. Bahwa zaman sekarang udah berubah loh gitu. Ini 2024 gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Gitu kan. Kan kamu misalnya kamu guru, bisa kan kamu jadi main bola? Bisa kan? Bisa juga gajinya. Kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang tua yang idealis, yang dia menolak pendapat kita. Kita harus mengerti dia. Menurut saya. Ya. Karena kalau kita sistem senior, dia lebih senior. Kita harus mengerti dulu pendapat dia apa, baru kita samakan persepsi. Gitu. Tidak bisa kita telah mentah-mentah, kita punya pendapat A, dia B. Kita hentamkan pendapat itu, tidak bisa, tidak akan selesai. Adanya ribut gitu. cara penyampaiannya harus benar juga. Iya, cara penyampaiannya, pembawaannya, gitu kan, yang santai. Kalau kita bicara soal generasi kita nih bang, kan tahun 2045 kan katanya kan, nanti generasi anak muda sekarang akan menggantikan generasi sekarang ini. Nah nanti bang, kalau kita lihat ya dari anak-anak muda sekarang ini masih banyak gitu yang partisipasinya gitu kelihatannya masih kurang gitu bang, kelihatannya. Ini gimana nih bang, cara kita mengajak anak-anak muda seperti kita tuh agar dapat menjadi penerus yang lebih baik nanti di masa depan ya bang? Iya, kita sebagai anak muda ya, kita nih ya, bukan kalian kita juga masih muda nih. Ya, kita sebagai anak muda harusnya bisa melihat mana dampak positif, dampak negatif. Sekarang ada globalisasi sudah masuk nih, gampang nih. Dari kita tren-tren TikTok, dari kita tren-tren yang sedang diikuti segala macam itu, sampai mengikuti gaya-gaya kehidupan orang luar. Kayak sekarang yang lagi viral adalah kayak anak-anak SMP yang bawa sajam tuh kan, Oh iya, ya kan? Dia kan ikut-ikut gangster luar. Nah, supaya apa? Kenapa dia kayak gitu? gak ada faedahnya sih sebenarnya bang. Ya makanya dari itu, artinya adalah peran orang tua di situ. Ketika peran orang tuanya dimainkan, ketika orang tuanya ngerti dengan kondisi sekarang, dia tahu apa yang dibutuhkan anak muda, dia ngerti apa yang dibutuhkan seorang anaknya, maka bisalah anak itu berkembang. Contohnya seperti ini, misalnya nanti kita menjadi orang tua, ini yang udah saya lihat dari pengagak saya, kita tidak bisa mengekang anak kita. Kita harus mengertikan bahwa dia ini punya bakat apa, dia otak kiri otak kanan yang segala macam tuh harus kita perhatikan. Nah, itulah kita bisa mengarahkannya ke arah mana. Kita tidak bisa kayak sistem dulu, satu anak belajar 10 mata pelajaran, ya kan, ikut di SMA sekolah kan. Iya. Nah, sedangkan tidak semua anak itu memiliki kecerdasan intelektual. Banyak kok yang di sekolahnya ranking-ranking, yang di sini NIM-nya tinggi-tinggi, tapi yang sukses yang degil dulu kan. Iya. Kenapa? Bukan saya maksud ini ya. Yang degil-degil itu dia mempunyai kecerdasan yang tidak dinampakkannya, yaitu adalah kecerdasan soft skill. Nah, sedangkan yang kita butuhkan nanti dunia kerja, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, bernegosiasi dengan orang, mengendalikan forum, ya kan? Nah, itu yang kita butuhkan sebenarnya.
Apakah kita bisa mengajak orang? Apakah kita bisa dipercaya orang? Disitulah poinnya sebenarnya, Bang. Jadi peran orang tua sangat besar dalam mengarahkan kemana tujuan anaknya ini. Jika anaknya udah mempunyai tujuan itu lebih bagus. Jadi orangnya tinggal support aja. Misalnya mau masuk kuliah di ITB, nanti mau jadi ilmuwan contohnya kan. Udah anaknya dileskan atau gimana gitu kan. Nggak masalah. Gitu Bang. Kita tidak bisa berdiri sendiri dengan kita sendiri, tidak bisa. Kita butuh bantuan orang lain karena kita kan makhluk sosial. Ya kan? Kita butuh bantuan kawan, kita butuh masukan kawan, gitu. Ketika kawan benar mempan, ya ke orang tua. Seperti itu. Kalau masalahnya dari orang tuanya sendiri itu gimana? Karena banyak nih orang tuanya yang kurang memperhatikan anaknya gitu. Iya, Jadi makanya tadi saya bilang ada kejadian yang terjadi kemarin yang di Jeruju segala macam, jadi membaca segala macam. Itu akibat apa? Akibat orang tuanya kurang, dalam artian kurang memperhatikan anaknya. Anaknya pulang malam kemana-kemana tidak diperhatikan. Yang ditahunya anaknya cuman dia ada di rumah makan tidur dan aman gitu kan. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, dan kalaupun kita, ini sebenarnya masalah berat sih ya, karena kita kan juga nggak tahu nih masalah semua orangnya. Jadi kalau bisa memang kitanya yang memperhatikan lingkungan kita, karena faktor lingkungan itu besar. Ya. Kalau lingkungan perokok ya perokok lah kamu minum lah kamu gitu kan. Tapi kalau lingkungan orang-orang cerdas, maka cerdaslah kamu gitu. Gitu. Kita harus memperhatikan lingkungan. Kalau kita sudah sadar akan lingkungan kita ini lingkungan yang benar, ya kita ikutin. Gitu. Jangan sampai kita melenceng. Nah, gitu Bang. Tapi kalau untuk anak SMP juga susah sih kan. Mereka masih kecil, masih baru-baru puber, pemikirannya ya aku masuk geng ini aku keren gitu kan, sekolah aku punya nama kayak gitu kan. Nah, kembali lagi ke gurunya, karena orang tua kedua kita kan guru. Peran guru nih Bang, benar. Oke saya pindah nih. Jadi memang mendidik anak tidak sangat susah ya. Ini kesimpulan yang bisa saya ambil ya Bang, yang memang meaningful participation nih kan adalah partisipasi anak muda itu pada dunia luar ya Bang. Yang seharusnya kita perlu adanya soft skill dan apa ya bilang ya, perlu adanya pengalaman juga ya, untuk apa ya, mencapai hal-hal yang baik gitu ya Bang. Oke, Bang. Sebelum saya tutup nih Bang, mungkin ada penyampaian akhir dari Bang Adi. Ya ini untuk saya, untuk adik-adik saya di mahasiswa pendidikan kimia, pesan-pesan saya yang pertama, kemampuan soft skill itu ada di perkuliahan, tetapi lebih banyak di organisasi. Ya, lebih banyak di organisasi yang pertama. Yang kedua, ingat tujuan kalian di Pontianak, di Untan ini untuk kuliah. Ya, jangan untuk main game di warkop 24 jam, tugas lalai, praktikum nggak ikut, ya kan, laporan lalai kayak gitu kan. Jangan sampai, karena ingat hidup kita itu untuk belajar. Belajar. Kita tidak tahu kita akan menjadi apa ke depannya, menjadi seperti apa, lambatkah, cepatkah, kita tidak akan tahu. Itu dari kita sendiri yang akan menilainya, yang akan mengerjakannya nanti. Maka dari itu, ikuti organisasi, jangan melenceng terlalu jauh, karena organisasi banyak, ada yang baik, ada yang formal, ada yang ilegal juga, ada yang sesat banyak. Kalau kalian mau lihat banyak, di daerah banyak masih. Daerah penjualan monyet segala macam itu juga ada. Maka dari itulah cukup di daerah kampus kalian belajar untuk bekal di kehidupan kerja nanti. Belajar public speakingnya, menguasai forumnya, bagaimana menjadi seorang leader. Walaupun kalian perempuan bisa, ya. Maka dari itu
belajar di kampus, di organisasi, tapi tidak lupa prioritas kalian adalah kuliah. Maka dari itu, terus semangat. Kalau bisa 9 semester lah, 9, 8, 7 kecepatan. Nanti tidak pos di kampus kalian. 9 tidak pas ya 9. Ya. 9 tidak pas, IPK di atas 3. Bisa 3,25 ke atas itu persyaratan kerja. Dan juga untuk beasiswa. Dan juga jangan buat masalah karena kita akan butuh orang itu nanti maupun dosen maupun kawan kita. Walaupun kita ada musuh ataupun kita tidak suka sama orang di kampus, kita tidak bakal tahu orang itu belum selesai dari kita kayak gitu. Nanti kita akan butuh dia kayak gitu contohnya. Jadi baik-baik sama orang, semangat dan tetap sehat selalu. Terima kasih. Tim Dika mantap. Mungkin gitu aja dulu dah untuk kita pada hari ini. Untuk Bang Hanif, terima kasih ya udah datang. Ya sama-sama Oke. Bang. Dan mungkin sampai ketemu di Centok selanjutnya.